Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan sering kita hadapi tiap hari. Biasanya iman kita itu pagi imannya tebel, siang imannya separuh, sore kadang-kadang imannya hilang. Terus gimana ini cara mengatasinya? Kemudian ada lagi cara membersihkan hati loh. Biasanya kita ini sering dongkol, sering sakit hati sama orang. Itu gimana cara menghilangkan itu? Ya, sementara itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada satu riwayat katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah itu bukan rukun imannya. Berkurang itu bukan berarti kurang rukun imannya, itu kufur jadinya. Yang dimaksud kekuatannya iman bisa bertambah atau berkurang. Atau kesempurnaan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kita harus paham apa yang membuat iman itu berkurang dan apa yang bisa membuat iman itu bertambah. Kan gitu ya. Nah, sehingga kita akan bisa paham iman ini gimana caranya, kamu harus bisa menambahi. Wakum minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi da tajdidi bi kathratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Tambah iman itu harus dibarengi dengan kebersihan hati. Setiap saatnya jadikan perhatian khusus. Jangan sampai lupa. Caranya apa? Nambahi iman bikathratis sholati wa ta'ati. Nambahi iman ini dengan memperbanyak sholat, perbuatan taat. Iman akan berkuat. Iman itu ada bibitnya di hati. Kalau disirami setiap saat, bibit ini akan keluar tunas. Tunasnya semakin kuat, akhirnya mengakar menjadi pohon yang kuat. Dan di situ akhirnya mengeluarkan buah-buah. Iman ini disiram dengan sholat, dengan bacaan Quran, dengan zikir, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan dekat orang soleh, dengan masjid, dengan berjamaah, dengan itu kuat sampai mengakar. Akhirnya buahnya akhlak-akhlak yang bagus. Kedua, yaitu bersihkan hati. Dengan cara tarki malin nafsi min syahwati. Meninggalkan syahwatun nafas. Kesenangan nafsu. Kesenangan nafsu itu yang tidak bernilai ibadah. Buat apa? Kalau nggak bernilai pahala. Main kafle 3 jam. Buat apa? Ini kan syahwatun nafas. Duduk sama sisa sampai jam-jaman. Buat apa? Kenapa enggak qiyamul lail? Kenapa enggak zikir? Kenapa enggak ibadah? Kenapa enggak sholawat? Kenapa? Kenapa kalau syahwatun nafs ini? Fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi. Kesenangan nafsu walaupun mubah. Tapi juga dibarengi dengan banyak dosa. Kesenangan nafsu dituruti, tapi juga dibarengi dengan banyak maksiat. Baik itu maksiat zahir maupun maksiat batin. Mujibatani qaswatal qulubi akan membuat hati itu kaku. Keras, nih keras besi, kayu ini. Harus perlu dibor, harus perlu digeraji, perlu usaha keras. Inti nasihati, nggak tertarik. Hadir pengajian, nggak tertarik. Dengar baca Quran, sumpek. Dengar itu terus gitu. Qaswatal qulubi.
Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimi qalbun gasi. Hati yang paling jauh dari rahmat Allah, hati yang demikian ini. Apa? Nuruti kesenangan nafsu ditambahi sering berbuat dosa. Pingin iman kuat, kita harus tahu jangan ngikuti hawa nafsu, jangan melakukan berbuat dosa, kemudian perbanyak ibadah dan taat kepada Allah, lawan nafsu kamu, kuat imannya nantinya. Yang berikutnya tadi, hati ini kok sulit ya? Ya memang sulit, karena itu perlu guru. Perlu guru. Kalau gurunya itu disebut namanya murabbi atau mursyid. Itu enggak semua orang. Enggak semua orang disebut murabbi. Orang itu kalau nandur mudah, Pak. Tapi kalau merawat tanduran itu yang mudah. Itu perlu waktu. Nanam bibit. Tapi dirawat bibit. Oh, ada rumput liar, dibersihkan. Oh, perlu disiram. Oh, satu saat perlu dipupuk. Oh, perlu dilindungi daripada hama. Kenapa? Supaya bibitnya keluar pohon yang bagus, akhirnya mengeluarkan hasil yang bagus. Murabbi itu juga begitu. Punya murid, jaga. Diingatkan, akhlaknya kamu, ininya kamu, dakwahnya kamu, ininya kamu, dijaga sampai kuat, hasilnya nanti bagus. Ada murabbi. Kalau hanya ngajar dok bukan murabbi, itu hanya nanam. Itu hanya nanam, bisa jadi bisa nggak jadi. Nah, karena itu minta sama Allah untuk ditemukan murabbi. Asal kamu sudah siap, Allah akan sediakan kamu murabbi. Murabbi ini bisa jadi kelihatan, bisa jadi orangnya nggak tahu kamu. Orangnya kamu nggak paham, padahal dia murabbi kepada ente. Nggak tahunya pelayan rumah, kadang-kadang murabbi. Enggih Ustaz, sampean Masya Allah, tapi ininya mungkin kurang, itunya kurang. Kadang-kadang dia murabbi loh. Karena tidak boleh orang ngeremehkan orang. Kadang-kadang orang nggak tahu. Kadang-kadang murabbinya nggak pernah ketemu. Daerah yang jauh, tapi bisa menegur kamu. Jadi itu bukan tugasnya kamu. Yang penting kamu jujur, berharap ketemu murabbi. Kamu harus mempersiapkan diri menjadi salik. Salik sodik. Ya, salik sodik. Nah, itu perlu murabbi memang. Orang seperti kita ini ibarat orang yang sakit nggak punya dokter, nggak ketemu dokter. Akhirnya coba-coba beli jamu itu. Katanya jamu ini, gak nih tambah mencret kadang-kadang. Ya, nah ini kadang-kadang kita nih hanya coba-coba. Karena itu mudah-mudahan ketemu murabbi ya, yang bisa mengingatkan kita, bimbing kita sampai bisa sampai kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikfi, cukup.